Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat duhur rahmakumullah. Alhamdulillah, siang ini bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Salat salam kita sampaikan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf yang rutin mengikuti kajian duhur Kamis, mohon maaf off agak beberapa kali karena ada amanah yang harus ditunaikan. Nah, Bapak sekalian yang dirahmati Allah, menyambung materi yang sempat terputus 2 bulanan. Untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu, dalam kajian Islam itu ada yang namanya Qawaidul Fiqhiyah. Ini sebagian sudah saya sampaikan, tapi supaya nyambung sedikit saya ulang. Kaidah-kaidah fikih yang dengan bantuan ilmu ini membantu kita masing-masing pribadi untuk jika memahami kaidah dengan baik, membantu kita untuk memutuskan satu perkara yang kemudian pas jika tidak ketemu ustadz, ketemu guru, ketemu orang alim yang bisa ditanya, atau kemudian pas tidak ada kuota sehingga tidak bisa bertanya kepada Mbah Google dan AI, karena sekarang sebagian fungsi ustadz diganti AI, Bapak Ibu. Yang harus hati-hati, kadang jawabannya menyesatkan, ya karena dia bisa mengeluarkan sesuatu ya bergantung yang masuk kepada dia, karena dia robot dan mesin. Nah, jika kemudian tidak dalam situasi seperti itu, kemudian kita harus memutuskan sesuatu dengan memahami kaidah fikih dengan baik, insya Allah akan membantu untuk setidaknya berpendapat untuk dirinya sendiri. Ini boleh apa tidak, ini sebaiknya saya lakukan apa tidak, bagaimana saya memutuskan. Itu dengan memahami kaidah itu, insya Allah seandainya nggak ada yang ditanya, dan tidak ketemu orang yang bisa ditanya atau tidak ketemu cara lain untuk bertanya, maka ini akan sangat membantu. Apa itu? Yang pertama adalah kaidah al-umuru bimaqasidiyah. Setiap perkara bergantung maksud mengerjakannya. Dari ini diambilkan, kaidah ini diambilkan dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang cukup panjang, tapi kemudian sering dipotong, innamal a'malu binniyat, selesai. Padahal itu panjang, wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis ini bicara tentang niat, ya, dan niat ini tidak hanya niat sholat, ya. Bahkan kemudian kalau dilihat sababul wurud, sebab mengapa Rasulullah mengucapkan ini, bersabda seperti ini, bukan kaitannya dengan ibadah mahdhah, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi soal hijrah. Dilihat teks berikutnya, di mana segala sesuatu bergantung pada niatnya, dan Allah akan membalas, memberikan sebagaimana yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa hijrahnya karena urusan dunia atau karena wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya ya dia akan dapat seperti yang dia niatkan saja. Jadi ini kisahnya agak panjang, tapi ini memahamkan kepada kita, Bapak Ibu, sehingga kita tidak gampang menjudge, menghukumi orang. Dulu katanya, maaf ya, berjuang untuk Islam, tapi ternyata mana buktinya? Nah, itu manusia itu bisa bergeser niatnya, Bapak Ibu. Umar bin Khattab berangkat dari niat merencanakan pembunuhan kepada Rasulullah, di jalan ada sesuatu membuat dia berubah dari rencana membunuh malah bergabung menyatakan masuk Islam. Ini dari niat yang tidak baik berubah menjadi yang baik. Tapi ada juga sejarah mencatat dari niat yang baik bergeser menjadi niat yang kurang baik. Kisah perang Uhud misalnya. Semula semuanya karena berjuang lillahi ta'ala. Tapi begitu terjadi pembagian ghanimah, rampasan perang, orang melihat, ya Allah,
Kalau nggak gabung saya nggak dapat. Yang lain bertahan, enggak, pesannya tidak boleh turun. Yang satu menggoda, Ramadan rakomanan. Ya, kowe meduna aku dibagai ora iso golek dhewe. Nah, kira-kira begitu, akhirnya ya ada yang turun juga. Nah, ini kan sehingga kita nggak bisa, misalnya kalau perlu mencaci maki, ada maaf ya misalnya kita punya tetangga nyalon jadi anggota dewan, jadi wali kota, bupati, yang dulu orangnya baik, niatnya bagus, perjuangannya bagus, sampai di jalan belak-belok, itu ya ujian begitu. Ya memang semula berjuang, ya kan, tapi seiring waktu, karena modalnya banyak ya harus mengembalikan beras, baju, dan uang. Misalnya kan begitu. Jadi misalnya terjadi begitu kita nggak perlu kaget. Ya sehingga tidak gampang menghakimi, menghukumi orang. Nah, tapi kalau kemudian kita lihat riwayat panjang, ya kita akan mengerti banyak hal. Nah ini secara umum begitu. Nah secara khusus Bapak Ibu sekalian, niat itu menjadi kata kunci dalam hidup kita, Pak. Ada orang segala hal bergantung pada niatnya. Nah, ketika orang berniat kebaikan, itu akan dicatat sebagai sebuah kebaikan, meskipun dia belum melaksanakan niatnya itu. Jadi niatnya mau berjamaah misalnya, sudah berwudu, sudah jalan, sampai kemudian di lift, ketemu pimpinan diajak rembukan sebentar, diajak masuk ruangannya sehingga sholat jamaahnya tertunda. Maka dia sudah tercatat sebagai berniat baik meskipun belum jadi sholat berjamaah. Dan jika kemudian dia betul-betul sholat berjamaah, maka dicatat dengan dua kebaikan. Kebaikan berikutnya dari niatnya dan mengamalkannya. Tapi ketika kita berniat buruk, itu Allah tidak mencatat niat itu sampai niat itu dilakukan. Ya. Jadi niatnya nyuri sandal, misalnya, ini cara yang endeng, Pak ya. Kalau korupsi, nah malah nyinggung pejabatan begitu ya. Nyolong sandal gitu aja. Ya. Kemudian dintente ini ora ono kesempatan, gitu ya. Mulih karo budrek gitu ya. Wah, sepi bos, ra nyaut misalnya begitu. Maka dia tidak dicatat sebagai keburukan, belum melaksanakan niatnya. Ya. Nah, yang begini ini orang jangan kadang-kadang nggak ngerti terus komentarnya. Berarti yang penting niat apik rak dilakoni rak apa-apa ya. Salah. Kalau ada orang yang penting niat rak wis dilakoni rak penting. Nah, salah karena justru dia sejak awal sudah niatnya nggak baik. Wong niatnya meh ra nglakoni. Ya. Wis aku meh niat sedekah, ning meh ora sedekah gitu ya. Jadi aslinya dia itu sudah niatnya tidak baik. Jadi di sini kemudian kita tidak boleh bermain dengan kata-kata atau kemudian misalnya menganggap itu bahasa gampangnya ngapusi Gusti Allah itu. Nah, kalau bahasa gampangnya wis sementing niat apik ora dilakoni ora apa-apa, sementing niat. Aku niat apik kan kok ora tak lakoni kan ora apa-apa to. Nah, kowe ngomong ngono ki berarti niatmu salah. Ya kan. Begitu, Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika kita berniat buruk itu tetap tidak dicatat sebagai keburukan sampai kemudian itu dilakukan. Nah, Bapak sekalian, itu satu. Kemudian yang kedua, dalam masyarakat kita itu kemudian muncul kaidah yang sangat karena banyak hal yang muncul di tengah masyarakat, maka para ulama kita membantu dengan kaidah al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani wal alfat wal mabani. Mas pinjem duitnya. Kata pinjem duitnya itu maknanya pinjem apa hutang? Ya kan? Bahasanya halus, Mas pinjem duitnya. Sebab kalau pinjem dimaknai pinjam apa adanya, maka dia harus mengembalikan uang itu sebagaimana seri yang dipinjamkan. Itu namanya pinjam. Sebagaimana pinjam motor, maka motor yang dikembalikan adalah motor yang tadi dipinjam. Tapi kalau pinjam uang, itu maknanya bukan pinjam, hutang. Maka kemudian ketika dia membayar atau mengembalikan uang itu, dia tidak harus mengembalikan seperti yang dia pinjam tadi. Yang penting nilainya sama. Iya, meskipun kalimatnya sama-sama pinjam. Pinjam motor, misalnya, maaf ya sebut merek biar gampang. Pinjam Beat, pinjam Vario,
terus balikin yang bit kan mesti wonge moh, Pak. Ya kan? Mas nilai motori, ya kan? Lu kok balikin kan? Lu kan podo motori kan? Nggak bisa. Harus kemudian karena memang berbeda. Tapi Bapak Ibu, pinjem pulpennya untuk tanda tangan itu aslinya bukan pinjam, Pak. Tapi minta. Karena berkurang. Minta, tapi kalau kemudian kita pakai minta itu nggak dikasih, Pak. Mas minta pulpennya. Wah, sitok mbok jalukan. Tapi kalau pinjem pulpennya dikasihkan nanti kembali ke maaf tintanya habis, enggak ada masalah itu. Karena kita tadi aslinya minta tapi kemudian pakai menggunakan bahasa pinjam. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka kemudian kalau di koperasi simpan pinjam itu aslinya bukan simpan pinjam, utang piutang kan gitu. Ya, kan kemudian pinjam itu maknanya hutang. Ya, cuma kalau koperasi utang piutang kan kelasnya kan tidak nyaman, maka diberi nama simpan pinjam. Nah, simpan itu juga maknanya nabung bukan menyimpan. Pinjam maknanya hutang bukan pinjam. Nah, itu istilah-istilah itu harus kemudian kita pahami dengan baik. Nah, dalam kehidupan sosial kita juga muncul itu, Pak. Saya berikan contoh enteng, Pak. Mampir bos. Ya. Kita kemudian misalnya, atau Mas mampir ke rumah saya. Itu kira-kira ngongkon mampir tenan apa gen pantes-pantes tok. Nah, kan gitu tuh, Pak. Ya kan, monggo katuran pinarak. Terus kita mampir tenan, itu wong sing nawani ya budrek lho, Pak. Ya Allah. Nggo basa-basi malah mampir tenan ya. Begitu duduk istrinya kaget. Lha kuwi kok mbak mampir ke ya jane ger pantes-pantes ku ramu dengan kan mbah rame dhewe kan begitu. Apakah ini berarti maaf orang Jawa munafik? Tentu tidak. Nah, karena munafik kan antara yang diucapkan dengan yang di hati berbeda. Apakah ini munafik? Enggak. Jangan gampang menghukumi wong Jawa ki munafik kok ngampir-ngampir ke dhewe diampiri tenan ngamuk. Ya, karena memang bukan itu tujuannya. Tapi kalau bos Mas mampir rumah saya, enggak Pak, saya mau langsung. Enggak, pokoknya kalau enggak mampir kontakmu tak bawa. Lah itu baru mampir betul, Pak. Tapi kalau mampir Pak, makasih melaku tineng ketok, Pak. Enggak pernah, kita kon mampir, enggak. Karena memang sama-sama memahami ini hanya sekedar ucapan untuk berpisah, maka ucapannya monggo katuran pinarak, monggo mampir, karena memang dia tidak ada niat ngampir ketenanan, Bapak Ibu. Itu atau Bapak Ibu yang lebih ringan lagi Bapak Ibu. Kita lewat ndehem. Kuwi jane gulu gatel apa sedang nyindir. Kan itu tuh, Pak. Iya, al umuru bimaqasidiya. Kok bola-bali cegrek-cegrek nang foto kuwi. Kayak ngelingke kae gen kon meneng. Malah takon gatel bos. Padahal kene iki arepe menengo kan gitu. Itu Bapak sekalian yang dirahmati Allah. Ya, itu bergantung maksud mengerjakannya. Saya naikkan dengan contoh-contoh dalam hidup kita, antara yang diucapkan dengan maknanya itu berbeda jauh. Mas, ini kepada sopir kita, ya Mas, gue tambah jajan putrane. Ya kan? Kita ngasih duit kepada driver, kepada siapapun, gue tambah jajan putrane. Iya. Itu kan apa kemudian mohon maaf. Terus, maaf bos, saya belum menikah, belum punya anak. Kan jawabannya, bosnya aku yang ngerti, aku orang dibujuk, orang di anak. Tapi tampaknya orang gitu. Kan begitu. Oh enggak bos, aku nanti akhiratnya susah. Wong saya belum punya anak. Itu mesti majikannya, wah iki cah loro tenan gitu. Kan gitu Pak ya. Dan kalaupun kita punya anak, ditampani, seperti kita nampani, kemudian tekan omah, Mas, ana di 300.000, lho akeh men Pak, mau cari bosnya nggo kowe ya. Coba, iki anak yang mikir, ki bapakku loro apa, kan begitu. Kan begitu. Iya. Sebab apa? Kenapa kita budaya Jawa mengatakan nggo jajan putrane? Sebab kalau nggo jajan bojomu ki marah geger, Pak. Ya kan? Ya Mas, nggo bojomu. Kowe ono hubungan apa karo bojoku kan gitu. Kan jadi gitu, Pak. Beda masalahnya kan. Maka kemudian kita pakai istilah nggo jajan putrane. Jadi seandainya uang itu tidak diberikan ke anak, dia sang penerima tidak menyalahi akad, Pak.
Karena yang dimaksud nggo jajan putrane itu bukan untuk betul putranya, tapi hanya sekedar ungkapan gen gampang ling ngucape, gen gampang ling nampani. Kan begitu. Sama misalnya, nyomas gue tuku rokok. Ya kan, terus mulai nggo rokok sak bal gitu ya. Wah kemen nggo rokok lah, piye mau bos muni kon tuku rokok. Istrinya kan mas penak ngombe bat terus telat mantap. Kan begitu kan. Kan begitu. Maksudnya lebih ya karena orang paham dengan sendirinya, gitu loh, Pak. Inggo tambah toko rokok atau enggak itu karena maknanya memberi hadiah, tapi budaya kita mengucapkannya dengan istilah-istilah seperti itu. Dan tidak perlu diganti, Pak. Dan tidak perlu mempersoalkan orang yang mengucapkan itu. Kalau mau tidak pakai itu monggo saja, ya kan? Mau pakai istilah apa misalnya? Coba yang biasa ngasih. Saya terbiasa begitu, gue tambah jajan putrane. Ya minimalnya gue ngopi-ngopi kan begitu. Ya, tapi narak ngopi ya angel juga kan begitu. Ya, gue ngopi-ngopi kan begitu. Kita biasa mengucapkan itu, tapi orang sudah sama paham maknanya. Nah, itu al-umuru bimaqasidiha, al-ibrah fil uqud lil maqasid wal ma'ani wal alfat wal mabani. Ya. Tapi nanti kalau kemudian tadi pimpinan kepada anak buah itu kalimatnya nggo jajan nggo tuku rokok, nggo jajan putrane, nggo ngopi-ngopi. Tapi kalau sudah nanti selevel, apalagi kepada atasnya yang lebih, itu nanti akan berbeda lagi. Pak niki nggih tondo tresno, Pak. Mulai angel nih, Pak. Ki jane opo karepe? Wong aku rak tresno karo kowe. Yo ini kekeluargaan lah, Pak. Terus ngomong gue keluarga aku sapa gitu. Ya ini untuk persaudaraan. Aku dudu sedulurmu. Anu Pak, ini infak lah Pak. Nang masjid to Mas, ngono lah. Kan bingung meneh. Akhirnya bos gelem nampani apa ora to kan gitu. Ya. Bisa jadi ini maknanya lain. Ya, yang kemungkinannya di pemberian itu dan diterimanya mempengaruhi kebijakan. Mempengaruhi sesuatu. Maka orang akan menduga, oh ini sesungguhnya riswah, sesungguhnya ini suap. Orang akan bisa mengerti, Pak. Ya mau diberi nama apapun, karena ya tadi, kenapa saya pakai istilah infak, karena memang ada tren begitu, Pak. Ya, nak pengen untuk proyek yo infake sing rada pantes. Ngono ki kan angel banget, Pak. Ya. Infake sing rada pantes itu kan membingungkan orang. Tapi begitu orang-orang yang terbiasa begitu akan paham ini maknanya apa. Ya. Sama kalau kita maaf melanggar lalu lintas, kemudian dihentikan oleh petugas. Jangan nyalah ke petugas, Pak. Petugas itu kalau pelanggaran ya harus dihentikan. Nah, ketika kemudian berhenti, kita dimintai surat-suratnya malah Pak damai aja, Pak. Loh sekejap tukaran sopo gitu. Ya. Kata damai yang kita ucapkan itu maknanya kita ingin menyelesaikan dengan cara yang enggak benar. Kan gitu tuh, Pak. Meskipun ucapannya damai loh, damai tapi nengati perang. Ya, meskipun kalimatnya damai. Nah itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, niatnya itu kemudian tidak bisa dibuat main-main, apalagi kemudian kita menggunakan istilah-istilah yang kemudian ingin dalam tanda petik mengelabui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hanya dalam kehidupan sosial kita nanti kita akan melihat banyak hal seperti itu. Nah itu bagaimana hukumnya kita itu aslinya sudah tahu. Maka ketika ada orang bertanya, itu kadang-kadang orang bertanya bukan ingin mendengar jawabannya, tapi ingin mendengar jawaban yang sesuai dengan keinginan yang dia mau. Cek Pak, banyak orang bertanya, misalnya, maaf, sekedar contoh, maaf misalnya, ada orang pegawai bank, pertanyaannya, Ustadz, aslinya hukumnya kerja di bank konven itu gimana toh? Coba. Sesungguhnya bisa jadi dia bukan, kalau baca-baca buku dia sudah ngerti, tapi kita ngertinya yang dimaksud ini kan dia ingin jawaban yang melegakan agar dia tetap bisa bekerja, kan begitu. Sebab kalau diberikan jawaban itu malah golek jawaban dia meneh gitu. Wah, cocok, pindah gon gitu ya. Iya. Makanya saya sering ketika tanya, Ustadz ini gimana? Ketika saya bekerja ini hukumnya gimana? Saya balik tanya dengan bahasa yang ringan. Misalnya kamu keluar, kira-kira kamu sudah dapat pekerjaan belum? Belum.
Nah, kira-kira kamu keluar, kamu kerja apa? Ya nggak tahu. Nah, itu kemudian kita akan masuk dari sana. Ya, dalam banyak hal, ya contoh misalnya begini, tadi Ustadz menjelaskan tentang niat. Bagaimana kalau saya, datang ke tempat maksiat, ya ke tempat perempuan, ke tempat maksiat, tapi saya niati sodakoh. Oh iya Pak, lo itu saya pas live neng TV kita kok neng ngono. Dulu kan Kali Bandeng itu kan belum tutup Bapak ya. Ya itu bagaimana kalau saya ke sana tapi saya niati sodakoh. Nah, saya tanya, kenapa kamu harus sodakoh jauh-jauh? Karena saya tahu dia butuh uang dan sudah beberapa hari ini nggak dapat uang. Berarti gue survei? Iya Pak. Ya, saya oke, kalau begitu niatmu bagus, silahkan ke sana, datang ke sana, ketuk pintunya, duitnya kasihkan, kamu pulang. Maksudnya bukan itu, Ustaz. Aku yang mau dengarmu, Mas. Iya, hukum tidak bisa dibuat main-main begitu, Pak. Iya. Jadi dengan alasan begini-begini, ya sama dengan mari ya sini ini proyek harus kita ambil. Ya, tapi dosa loh bos. Ya nanti penting nanti sebagian untuk bangun masjid. Mana kan gitu. Lah, orang merampok kemudian digunakan untuk bangun masjid itu, saya ditanya, ini pripun gimana Ustaz? Jawabannya saya ringan, Mas. Nabi kita itu Nabi Muhammad, bukan Robin Hood. Ya. Kalau nabinya Robin Hood bisa, Pak. Kalau nabinya Muhammad gak ngajari begitu. Kalau Nabi mengajari begitu, itu maaf tidak perlu berdarah-darah geger dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan kawan-kawan. Wong mereka itu menawari Rasulullah kok. Ya Muhammad, yang kamu cari apa? Kalau duit kami siap kumpulkan harta untuk kamu, tapi kamu nggak usah ribut. Kalau kamu ingin kekuasaan akan kami angkat engkau jadi penguasa kami. Dan jika engkau ingin wanita mana yang engkau inginkan, ya kan penyakitnya orang yang sudah punya duit, kekuasaan kan mesti tambahnya itu. Wanita mana yang kamu inginkan, akan kami siapkan. Loh kalau itu atas nama strategi, mestinya Rasulullah mau. Ya wis, duit kumpul ke nanti untuk dakwah, untuk bangun pondok, kira-kira begitu toh. Iya. Semua ahli ekonomi akan mengatakan ambil uangnya, nanti kemudian kita gunakan untuk modal kebaikan. Menurut ilmu politik, ambil kekuasaan. Nanti kalau sudah berkuasa kan kita akan bisa mengatur segalanya. Tapi enggak, Rasulullah tahu penguasa yang diangkat, penguasa yang ditunjuk, penguasa yang kemudian jadinya karena dukungan sesuatu yang enggak baik, dia akan jadi boneka. Ya, sejarah terus membuktikan ketoknya berkuasa, tapi sesungguhnya yang bermain itu orang-orang yang membiayainya itu. Ya, maka dia nggak bisa menolak proyek ABCD, wong dia naik itu karena yang membiayai ABCD itu. Jadi dengan rasa ngotot-ngotot tol laut, percuma. Ya kan begitu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya karena berat, ya kecuali dia bisa membuktikan tidak terlibat tidak dibiayai oleh mereka. Nah, itu akan bisa. Iya, secara ekonomi jane cocok kumpul gesek duitnya, nanti kita ngomong apa dumke fakir miskin kita akan bisa kuasa. Kita diangkat oleh jadi penguasa dan kita iya. Dan tawaran yang ketiga, kalau ahli ekonomi bilang yang pertama diangkut bisa. Ahli politik yang kedua bilang bisa diambil. Nah yang ketiga itu ahli apapun biasanya setuju gitu ya. Ya kan begitu. Wanita manapun yang kamu minta, sekali menerima sudah mati Pak. Karena dia nggak bisa apa. Gue rasa akan ngomong. Tak buka loh Mas. Kan selesai tuh Pak. Iya. Maka kemudian Bapak Ibu sekalian, innamal a'malu binniyat tidak bisa dijadikan main-main. Penting niatnya kok gampang. Enggak. Maka kaidah ini justru kemudian memahamkan kita lebih berhati-hati. Tetapi karena kadang niat itu ada di dalam hati kita, maka kemudian dalam hal-hal tertentu yang tidak soreh, tidak nyata, kita tidak boleh menilai hati orang. Ya, hal-hal yang tidak soreh nyata, kita nggak boleh menilai hati orang. Contoh terakhir, Bapak Ibu mohon maaf, suami istri, para istri kadang-kadang kan karena terbawa hati, terbawa emosi, kadang-kadang kalimatnya begini, percuma Mas, fisikmu di sini tapi pikiranmu di sana. Ya, itu laki-laki kadang-kadang karena memang begitu kondisinya, terdesak kan, ya
Kamu di sini, fisikmu di sini, tapi pikiranmu di sana. Laki-laki nggak bisa mengelak meneng wedding lo. Tapi kalau laki-laki cerdas menjawab, ya sudah tak kesana, yang penting hatiku di sini. Ayo milih dia, kira-kira begitu tuh lah. Iya, ini bukan ngajari Pak ya. Iya, tapi betapa? Karena kita nggak boleh menilai. Ya, para istri, para suami nggak boleh menilai begitu. Kamu kelihatannya di hadapanku, tapi kamu pikiran ke sana, nggak bisa, nggak boleh berkata seperti itu, kecuali terhadap hal-hal yang soreh, yang nyata, cetok. Ya, termasuk tadi yang cetok itu tadi, maaf ini tondo tresno ini orang sudah sebenarnya paham dengan sendirinya. Nah, tidak usah buka hatinya karena orang tahu maksudnya ya sudah. Tapi hal yang belum soreh, nahkumu bidzawahir. Kita hanya bisa menghukumi yang tampak saja. Ada orang pakai jilbab, ya rasa dikomentari. Ketoke no jilbaban. Lah ketokmu apa gitu lah. Kan gitu toh, Pak. Tidak usah menilai lebih dari itu. Ya, sudah. Ketoke no sregep nang masjid. Lah ketokmu apa? Ya sudah dia ke masjid, bahwa dia nanti punya perilaku lain, soal itu soal lain. Tapi kamu nggak usah menghukumi, apalagi membenci ke masjidnya itu. Nah, kan begitu Bapak sekalian. Kau kena masjid main dungo, muka kunangan kayak, oh ya tidak perlu begitu malah. Ya itu tidak boleh begitu. Iya. Sehingga mohon maaf ya pada kasus dulu ketika putranya Pak Jokowi nikah, ya kan gitu toh, dengan seorang wanita non Muslim, kemudian masuk Islam. Nikah, kita tidak usah banyak komentar. Bu Islam kan gorok, tidak boleh begitu. Nyatanya dia masuk Islam, ya sudah, tidak usah komentari. Lebih dari itu, karena hidayah itu bisa datangnya dari mana saja. Bisa jadi dengan perkawinan hidayah itu masuk. Ya kita nggak perlu mencaci maki. Wah, kena orang nikah, tidak boleh begitu. Wong nyatanya dia nikah. Ya, dengan kemudian diawali dengan masuk Islam. Begitu Bapak Ibu, kaidah yang pertama. Kemudian mari kita pahami dengan sebaik-baiknya, itu akan membantu kita Bapak Ibu. Ketika kene iki jane niatmu apa toh? Kita tahu, Pak. Ya kan? Takon awake dhewe itu ngerti. Nah, sehingga kita ngerti iki jane iki niate apa toh? Niat bantu sedulur, niat mancing gen ngai genten kan gitu ta. Iya kan? Iya, lho mohon maaf Bapak Ibu. Kita ngeteri tonggo sayuran atau oleh-oleh itu tulus karena kita baru pulang, apa mancing gensok nak kono lunga, apa meneh kita meh lunga terise wae. Ya kan gitu tuh Pak. Loh iya kan gitu loh Bapak Ibu. Oh itu nggak bisa dipungkiri ya Pak, hati ya Pak ya. Iya. Ya. Sama loh Pak, mohon maaf Bapak Ibu hadir di undangan resepsi pernikahan orang. Itu Gusti Allah tahu Pak. Bikin niate memang hukumnya wajib mendatangi undangan, atau mergo pekewuh wingi wonge teko nang omahku, atau yang ketiga gensuk ben wonge moro genten. Lho kan gitu tuh Pak. Gusti Allah tahu Pak. Iya. Kita nulis nama di amplop kita, iki niate genera keliru biar enggak terjadi fitnah karena ada juga amplop kosong kan gitu. Kalau enggak ditulisi nanti bisa jadi kita yang terfitnah. Maka ditulisi, niatnya bagus. Tapi juga ada orang niat ditulisi mergo gede kan kue mikir. Sebenarnya aku ya memantu pikir gentenan kira-kira begitu. Atau bagaimana? Nah itu di situ Bapak Ibu sekalian, itu enggak perlu ditanyakan, yang tahu adalah dirinya masing-masing. Maka ada Pak non sewu, ada kawan-kawan yang nyumbang itu enggak pernah mau menuliskan. Saya ingatkan, lo Mas, aku nak rambut tulisi, aku nak dalam kotak itu ada amplop kosong, piye, aku nanti malah ada fitnah. Amplopnya kosong loro tok, kancamu karo kowe. Nah, misalnya. Ya kan gitu tuh, sing siji ana jenenge, sing siji ra ono, sing siji ana duwite, sing siji kosongan. Nanti bisa fitnah. Jawabannya ringan. Ya itu urusan dia dengan Allah saja. Wong saya juga enggak pengen nanti dia ketika saya mantu dia nyumbang ke saya. Tenan betul Pak, begitu mantu dia bikin undangan luar biasa, tidak menerima sumbangan dalam bentuk apapun. Karena mantu itu niatnya menggembirakan, bukan golek sumbangan gue bayar utang. Loh ya, lo kan begitu Pak. Orang bikin undangan malah langsung dikai gambar celengan. Ada malah digambari krisnya juga kan.
Lah kan ya sekarang lo itu niate apa gitu loh. Nah, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iya. Mosok ngantenan karo nyekeli kris kan gitu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya itu makanya ada orang yang seperti itu, ada yang kemudian melakukan, dan kita tidak perlu kemudian biji lebih dari itu. Ya, Bapak Ibu, ada contoh menarik. Ada seorang kaya raya, tapi nggak punya momongan, tapi terlalu sering mendapat undangan pernikahan. Kalau nggak hadir nggak mungkin. Tapi kalau mikir balik kan nggak mungkin mau bakal mantu. Tapi dia ternyata punya ide cerdas. Mas, somben anakmu nikah sing mantoke aku ya. Tak regatane kabeh. Wis tak tanggung kabeh. Iya, ada yang begitu. Lah nopo? Yo aku ki nak wong kabeh wong mantu aku moro. Gitu Pak kalimatnya. Gen yo ngono lah, ngono gitu lah. Lah gitu loh Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dihitung kalkulasi balik apa kan gitu lah. Nah, orang kan bisa macam-macam begitu, tapi kan kita nggak boleh menelisik lebih jauh, Pak. Ya. Tapi hati kita itu masing-masing ngerti, maka nggak usah biji wong liya. Saya kira itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika nantilah ini sebenarnya kalau kaidah-kaidah ini sampai kepada politik juga bisa dipakai, dan itu sosial bisa, dan termasuk dalamnya adalah ibadah mahdoh kita. Ya, bergantung pada niatmu. Ya. Ngimami bacaannya panjangnya rak karuan. Kujane meh pamer apalan, apa mergo ora enak mburine wong soleh-soleh kabeh mosok macane enak ta enak begitu. Kan gitu macam-macam Bapak Ibu ya. Itu tapi kita enggak usah komentari mam maca dawa gaya. Ora samene ngono. Ya, sudah. Karena memang kebiasaannya beliau bacaannya panjang. Rasa komentari sholat dewi enak ta enak ngimami wa duha. Enggak usah begitu. Kita sudah ya yang kita nikmati dengan bagus. Sehingga Bapak Ibu yang dikembangkan adalah husnudzon, karena kita enggak boleh menilai hati orang lain. Tapi bisa nepake ning awake dhewe, oh iki aku niatku kurang pas, oh aku keliru. Ya, ngaji gitu kan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ngaji, kan ada orang yang ngaji, tapi di sini enggak ada. Ngaji sregep. Wong kita ngarep dhewe ra lunga-lunga. Itu bukan karena ngaji, ngar melinguk, bose ra mulih-mulih. Bose ra mulih-mulih gitu ya. Ya, meh metu ra enak, ini juga ada, juga begitu. Tapi ada orang yang kemudian dengan santainya aku meh lunga wae. Kan begitu. Nah, itu yang tahu adalah diri kita. Dulu ada begitu, zaman Nabi itu sudah ada orang seperti itu. Yang ngaji karena tertarik dengan dengan lawan jenis. Waduh aku nak ngaji ra iso. Wong cahe kayak senengane ngaji, minimal aku ketoknya pengajian. Kan begitu. Ada, enggak apa-apa. Wong zaman Nabi juga ada, sampai diberi gelar Muhajir Ummul Qais. Ya, ada gadis namanya Ummul Qais, cantiknya luar biasa, kabeh wong kepencut Bapak Ibu. Maka berlomba ken untuk melu ngaji. Ya, dulu di pondok juga ada begitu, Pak. Jadi Pak Yai punya putri cantik luar biasa. Itu para santri berlomba cari perhatian. Salah satunya pokoknya waya adzan ku sing adzan aku. Lha napa ningnya punya putrinya Pak Yai pas mulih. Aku sing adzan aku. Lha napa ono ning. Akhirnya konsentrasi kepada putrinya Pak Yai sampai adzannya lali. Ya kan begitu. Asyhadu an la ilaha illallah akbar. Balik mana ya, karena pikirannya Pak. Wah itu ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya ini kayak guyonan pesantren begitu Bapak ya. Ada cerita-cerita unik ya, yang berkembang. Tapi bismillah kita cari niat dengan baik. Insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dari apa yang kita niatkan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.